para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, dan para pencinta-pencinta Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Guru Ahmad Rafi'i, matta'anallah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga Habib al-Mahbub Habib Muhammad Qurais Zahir, Guru Luqman Al-Kaf, dan orang tua kita Hadidah Hadi, wabil khusus Ketua Masjid Al-Firdaus Cikragiria Haji Muhammad Yusuf Rusli beserta wakilnya Bapak Haji Sakri, dan semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, yang mungkin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada hadirin semuanya. Yang kita khususkan pada malam hari ini, Bapak Haji Muhammad Zahir sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala payungi keluarga ini dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan memang benar-benar Allah tidak sia-siakan acara malam ini, hingga sahibul hajah khususnya Allah jadikan hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita. Allah yang memuliakan kita semuanya. Mudah-mudahan kemuliaan yang kita dapatkan di tempat ini sempurna benar-benar, sempurna dan benar-benar mendatangi kehidupan kita. Allah yang nyata ini, yang ciptaannya nyata di hadapan kita, mudah-mudahan menyatakan pertolongannya untuk kita, menyatakan anugerahnya untuk kita, menyatakan keberkahan untuk kita. Insya Allah tidaklah hari demi hari kita jalani kecuali kita sudah melihat syafaat Nabi Muhammad meliputi hidup kita, meliputi hidup anak-anak kita, keluarga kita, dan semuanya tidak ada yang terputus dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang tertinggal dari keretanya Nabi Muhammad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad dan makna kebesaran Nabi Muhammad ini akan muncul pada diri kita jikalau kita menjadikan Nabi Muhammad bagian hidup kita. Harus jadikan bagian hidup kita. Rumah cuma bangunan, kita jadikan bagian hidup kita. Kita pikirkan terus rumah ini bagaimana selamat. Kendaraan kita jadikan bagian hidup kita. Banyak orang menjadikan bagian hidupnya kendaraan, dipikirinya ini mobilnya. Ada yang memelihara ikan, jadi bagian hidup dia tidur, kita pikirkan itu ikan. Anak kita, bagian hidup kita, kita pikirkan terus makannya pagi, siang, malam. Nah, tapi banyak orang belum menjadikan Nabi Muhammad ini bagian hidupnya, bagian dirinya, bagian jiwanya. Orang-orang yang sudah mengerti dengan kehidupan ini dan tahu dengan kedudukan Nabi Muhammad bahwa dia adalah junjungan kita. Bahkan kita ini diciptakan dari cahaya Nabi besar Muhammad, dan hidup kita ini tidak ada artinya, amalan kita tidak ada artinya kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Semuanya kuncinya ada pada diri Nabi Muhammad. Ada satu sahabat namanya Hubair. Waktu itu Abu Sufyan mendatanginya. Wahai Hubair, maukah engkau, dia lagi disiksa, kugantikan engkau dengan orang lain. Kau selamat, kau pulang, bisa duduk sama keluargamu. Tapi satu syarat, Abu Sufyan belum masuk Islam. Apa wahai Abu Sufyan syaratnya? Satu syaratnya,
Aku minta yang menggantikan tempatmu ini adalah Muhammad. Biarkan kau dulu sama keluarga selamat, tapi penggantinya yang tergantung di tempat ini adalah Muhammad. Apa dikatakan Muhammad? Ya Aba Sufyan, wahai Aba Sufyan, demi Allah, aku tidak ridho aku duduk dengan keluargaku bersenang-senang dan ada satu duri saja menyentuh kakinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunuh aku wahai Abu Sufyan, bunuh aku, siksa aku, nyawaku murah untuk Nabi Muhammad, ambillah nyawaku, tapi jangan sampai tersentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu duri pun. Bagian hidupnya Nabi Muhammad, nyawanya murah untuk Nabi Muhammad. Mereka lah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mereka lah orang-orang yang mengerti dan benar-benar mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan semua bagian hidupnya untuk umatnya. Yang telah berkata ketika dalam keadaan sakaratul maut, bertanya kepada Israel, ya Israel, apakah umatku ini akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan wahai Israel? Israel menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun selembut nyawamu ya Rasulullah. Engkau ini kekasih Allah, engkau Habibullah. Jadi umatmu tidak akan merasakan seperti yang kau rasakan ini ya Rasulullah. Diriwayatkan rasanya sakaratul maut itu seperti 11 pedang langsung menusuk ke dada kita. Itu rasanya sakaratul maut. Bahkan di riwayat yang lain seperti daging yang diambil dari tulangnya, karena dia biang dari segala penyakit. Biang penyakit jantung kematian, biang penyakit liver kematian. Jadi sakitnya sangat sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan merasakan ini. Tidak bisa lari kita mau lari dari perjalanan yang kita ceritakan ini, tidak akan bisa. Semuanya akan butuh dengan Nabi Muhammad. Hati-hati jikalau kita lupa dengan Nabi Muhammad. Senangkanlah hati Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mendengar umatnya tidak akan sama merasakan rasa sakit tersebut. Beliau meminta langsung kepada Allah di akhir hayatnya, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah rasa sakit umatku ketika dalam keadaan sakaratul maut pada diriku ya Allah. Jangan sampai satu pun mereka merasakannya ya Allah. Biarlah aku saja yang menanggungnya ya Allah. Israel, Jibril menangis di hadapan Nabi Muhammad SAW, melihat kemuliaan, melihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad, bagaimana dia jadikan umatnya ini belahan jiwanya. Dia tidak akan menikmati surga. Diriwayatkan semua para anbiya sudah menikmati tempat duduk mereka kecuali Nabi Muhammad masih berdiri di depan pintu neraka. Sampai surga bilang, masuklah ke surga. Bilang, bagaimana aku mau menikmati surga sedangkan umatku masih ada di api neraka? Keluarkan semuanya wahai api neraka. Kau tidak sisakan satu pun wahai Muhammad. Aku tidak ridho satu pun masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sampai pernah ngomong di hadapan sahabat-sahabatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua pengikutku tidak ada masuk neraka, semuanya masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad. Bukan dunia yang sebentar ini yang banyak mainannya. Surga Allah sudah Rasulullah pegang, dan dia menjamin bahwa umatnya, pengikutnya, pencintanya akan bersama dia, dan dia akan membelanya di akhirat. Malu kita kalau tidak membela Rasulullah. Hinanya jiwa kita, hinanya diri kita, hinanya pikiran kita jikalau hidup kita ini cuma sia-sia belaka dengan hawa nafsu. Mari kita angkat derajat kita, dekatkan diri kita sama Allah, dekatkan diri kita sama Rasulullah.
darwat taubatak ya al-'asi ila badatu. Ini waktunya untuk kita bertaubat. Ini saat yang tepat untuk kita kembali mendekati Allah dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita mencintai Nabi Muhammad. Tidak akan bisa lepas kita dari jalan kehidupan yang panjang ini, dan semuanya butuh dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan acara Arba'in ini mendekatkan kita semuanya dengan Rasulullah. Menjadikan kita Habibullah, kekasih-kekasih yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pernah Nabi Muhammad SAW ini tidak hidup. Sayyidatuna Aisyah melihat. Apa yang dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi Muhammad ini menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, bingung. Kenapa wahai kekasihku Muhammad, engkau dari tadi tidak bisa tidur menghadap ke kanan, menghadap ke kiri? Dijawab oleh Rasulullah, aku lapar ya Aisyah. Dilihat ada suara batu di perutnya. Aku lapar ini Aisyah, ya Allah, ya Rasulullah. Engkau ini kekasih Allah, aku dari kemarin memang engkau tidak pernah makan. Minta sama Allah, Allah langsung menolong engkau kalau engkau minta. Kalau kau berdoa langsung Allah kabulkan. Nabi Muhammad akhirnya melakukan sholat, minta kepada Allah, ya Allah, aku lapar ya Allah. Sudah 30 hari Nabi Muhammad tidak lihat makanan 30 hari kemudian. Turunlah malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, mintalah, sesungguhnya doamu pada detik ini langsung Allah kabulkan, langsung Allah terima doamu, mustajab, mintalah. Nabi Muhammad mendengar bahwa doanya mustajab. Apakah engkau ingin burung ini jadi emas? Menjadikan emas juga. Apakah engkau ingin ini? Ditawarkan tawaran pemberian. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Ya Allah, karena dengan langsung dikabulkan ini yang dia ingat. Ya Allah, biar aku tidak bisa tidur ya Allah, biar aku tidak makan ya Allah. Yang aku inginkan ya Allah, jangan sampai satu daripada umatku masuk neraka ya Allah. Jangan sampai satu pun umatku masuk neraka ya Allah. Menangis. Memang kita ini jadi belahan jiwa Nabi Muhammad. Beruntung kita punya Nabi Muhammad. Bagaimanapun kita tetap dibelanya, bagaimanapun tetap dia meminta kita ini masuk surga semuanya. Jangan sampai hidup kita ini tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan jangan sampai tidak menjadi belahan jiwa. Di jiwa kita sudah ada Nabi Muhammad. Sudah lama kita hidup, apa yang ada di jiwa kita kalau bukan Nabi Muhammad? Mainan-mainan dunia ini. Hiduplah, berjalanlah di dunia, carilah kehidupan. Tapi harus ingat, tahu rumusnya. Ini dunia semuanya punya Allah. Harus kita hidup di dunia ini dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah tinggal berselawat dengan Nabi Muhammad. Mulai detik ini ambil waktu di mana aku harus berselawat dengan Nabi Muhammad. Minimal 100 kali pagi, 100 kali malam. Jangan benar lepas hari kita kecuali sudah berselawat. Allahumma sholli alaihi. Karena belahan jiwa kita. Tiap hari kita masuk ke terus bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang menjadikan Nabi Muhammad belahan jiwa. Kalau sudah jadi belahan jiwa kita, namanya benar diri kita sudah. Namanya kita tidak sesat. Hidup dan perjalanan hidup kita ini sudah benar. Bukan hidup perjalanan kita hidup ini sudah benar jika kita punya toko atau punya harta. Belum. Benar hidup kita jika sudah mati Muhammad menjadi belahan jiwa kita. Nah, orang ini orang benar. Ini orang sudah berjalan di bawah panjinya Nabi Muhammad. Dan di akhirat akan bersama Nabi Muhammad. Di akhirat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ringankanlah beban kalian dengan Nabi Muhammad.
ringankanlah perjalanan kehidupan yang sebentar ini dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bersama Nabi Muhammad, maka insyaallah tidak akan rugi hidup kita. Mudah-mudahan keberuntungan terus mendatangi hidup kita, mendatangi kehidupan anak istri kita, perjalanan hidup kita yang gelap ini Allah Subhanahu wa Ta'ala larikan semua awan-awan gelap tersebut, ditiup oleh Allah sehingga perjalanan, pandangan, telinga, langkah penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari fitnah dunia, fitnah zaman dan akhir zaman. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، وانظرنا يا الله من الظلم أهل الضلال والجهال يا غفار يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.